Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas 12 MIPA 6 akan mempresentasikan tentang reaksi gelap tumbuhan cam. Reaksi gelap adalah suatu reaksi fotosintesis yang terjadi pada stromata kloroplast. Seperti namanya, reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya dan tidak membutuhkan pigmen klorofil, karena pigmen klorofil memiliki fungsi menangkap cahaya. Reaksi gelap menggunakan ATP dan NADH dari hasil reaksi terang. Reaksi gelap memiliki jalur reaksi yang disebut sebagai siklus Calvin. Pada siklus Calvin, NADPH dan karbon dioksida bereaksi menghasilkan karbohidrat dalam bentuk gula. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin tentang apa itu tumbuhan cam. Tumbuhan cam merupakan tumbuhan yang termasuk dalam kategori kelompok sekulen atau menyimpan air. Contohnya seperti lidah buaya, kaktus, nanas, bunga lili, dan beberapa jenis anggrek. Tumbuhan ini memiliki ciri seperti berdaun dan berbatang yang tebal dan bertranspirasi rendah. CAM merupakan singkatan dari crassulacean acid metabolis. Karena proses ini pertama dijumpai pada keluarga Crassulaceae. Tumbuhan-tumbuhan cam bertempat tinggal di lingkungan yang kering, sehingga somatanya hanya terbuka pada malam hari untuk mengurangi transpirasi. Siklus Calvin adalah reaksi pembentukan glukosa melalui reaksi kimia yang mengubah karbon dioksida dan beberapa komponen menjadi gliseraldehida trifosfat. Siklus Calvin terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama adalah fiksasi karbon. Pada tahap ini akan terjadi penangkapan karbon dioksida dari udara bebas, kemudian akan terjadi penyatuan karbon dioksida dengan ribulose bifosfat oleh enzim Rubisco. Akibatnya, terbentuk 3 molekul dengan 6 karbon yang tidak stabil. Karbon-karbon tersebut akan segera pecah menjadi 2 atau 3 fosfogliserat. Tahapan selanjutnya adalah reduksi. Di tahap ini, molekul 3 fosfogliserat akan menerima satu gugus fosfat tambahan dari ATP menjadi 1,3 bifosfogliserat. Sekaligus, sepasang elektron disumbangkan dari NADPH mereduksi 1,3 bifosfogliserat yang juga kehilangan sebuah gugus fosfat karena berubah menjadi gliseraldehid trifosfat. Yang ketiga adalah regenerasi. Pada tahap ini, rangka karbon 5 molekul gliseraldehid trifosfat akan disusun ulang menjadi 3 molekul RUBP. Syarat dari dilakukannya siklus tersebut harus menggunakan 3 molekul ATP kembali. Setelah itu, RUBP telah siap menerima CO2 lagi, sehingga siklus terus berlanjut. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin tentang reaksi gelap di tumbuhan CAM. Stomata tumbuhan CAM akan terbuka di malam hari dan akan tertutup di siang hari. Ketika malam hari, CO2 akan ditangkap untuk membentuk asam organik yang kemudian disimpan hingga pagi tiba. Ketika pagi dan stomata mulai menutup, CO2 akan dilepaskan untuk menjalani siklus Calvin menghasilkan karbohidrat. Tumbuhan C4 dan CAM memiliki kemiripan di mana CO2 yang masuk tidak langsung menjalani siklus Calvin tetapi ditangkap untuk membentuk molekul lain terlebih dahulu. Namun pada tumbuhan C4 penangkapan CO2 dan siklus Calvin terjadi di sel yang berbeda, sedangkan pada tumbuhan CAM penangkapan CO2 dan siklus Calvin terjadi pada waktu yang berbeda. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah tumbuhan cam merupakan tumbuhan yang masuk ke dalam kelompok sukulen atau tumbuhan penyimpan air, seperti lidah buaya, kaktus, dan nanas yang umumnya hidup di lingkungan kering. Nah, karena tumbuhan-tumbuhan ini hidup di lingkungan kering, maka stomata tumbuhan cam hanya akan terbuka di malam hari dan akan tertutup di siang hari. Ketika malam hari, CO2 akan ditangkap untuk membentuk asam organik yang kemudian disimpan hingga pagi tiba. Ketika pagi dan stomata mulai tertutup, CO2 akan dilepaskan untuk menjalani siklus Calvin menghasilkan karbohidrat. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.